الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diizinkan hidup, dan sampai saat ini kita masih diizinkan untuk mengisi kehidupan kita dengan kewajiban-kewajiban yang ini merupakan bagian dari sangu atau bekal kita menghadap Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan tambahlah bekal, carilah bekal, perbanyaklah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan dimuliakan Allah, sangat pantas ketika merupakan bagian dari syarat atau rukun khutbah adalah memberikan nasihat ketakwaan, wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa selain modal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka takwa juga merupakan senjata seorang mukmin, menjadi benteng seorang mukmin. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, taqwa ilahal alamin fa innahu izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Bahwa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, merupakan bentuk atau wahana kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka dengan keberkahan takwa kepada Allah juga kita akan mendapatkan hirzun, mendapatkan benteng, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan dari segala bentuk kemaksiatan, penjagaan dari segala bentuk hal yang negatif, negatif dalam bertindak, negatif dalam berfikir, negatif dalam berucap. Kemudian ketakwaan juga menjadi asbab bahwa doa-doa kita, kemudian harapan-harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua terus saling mengingatkan, saling menyemangati untuk membina, membangun, menjaga ketakwaan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beringkan salam terus teruntai, terus menerus Allah curahkan, Allah limpah ruahkan kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang tidak masuk dalam hitungan orang Arab sebenarnya. Tidak masuk dalam hitungan dalam artian bahwa dia bukan bulan Ramadan, dia bukan 4 bulan yang disebut sebagai Al-Ashhurul Hurum. Dia bulan biasa sebenarnya. Tapi disitulah letak Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keluar biasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rabiul Awal menjadi bulan yang amat sangat dinantikan oleh jutaan manusia. Karena di bulan itu dilahirkan beliau yang mulia. Dilahirkan dalam bentuk fisik. Mengapa kita bisa bilang sebagai bentuk fisik? Karena nur beliau, cahaya beliau sejatinya sudah ada bahkan sebelum alam semesta ini tercipta. Maka mudah-mudahan salawat dan salam terus Allah limpahkan kepada beliau, juga kepada para keluarga yang dimuliakan Allah, kepada para sahabat terpilih, kepada tabi'in, dan masuklah kita sebagai umat. Amin Allahumma amin. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu setelah kita membahas satu maqalah pada bab-bab yang lalu, yang satu kepalanya adalah al-ilmu wi'a'ul amal mursyidul amal, maka insyaallah pada hari ini kita akan masuk satu pesan lagi dari seorang imam besar, seorang tokoh tasawuf, seorang ulama, seorang waliun min awliyaillah yang bernama Ahnaf bin Qais. Ini seorang ulama besar dari suku Tamim, suku yang sangat terkenal di Arab dengan kebijaksanaan, dengan keberanian orang-orangnya. Maka kita akan membacakan satu maqalah pada hari ini. Kita akan mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Beliau menyatakan, qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu. Telah berkata al-Imam Ahnaf bin Qais, semoga Allah meridainya, la rahata lil hasud. La rahata lil hasudi, yang pertama kata beliau, tidak akan ada istirahat, tidak akan ada ketenangan lil hasud bagi orang yang dengki. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi, telah berkata Imam Abdul Mu'ti As-Samlawi, naqlan an syaikhihi Al-Badr rahimahullah, sebagai bentuk penukilan dari gurunya Syekh Badar rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, yublal hasudu bi khamsatin, maka orang yang pendengki itu akan dicobai atau dibalas oleh Allah dengan 5 macam cobaan atau balasan. Yang pertama, husuludz dzammi lahu, yang pertama dia akan mendapatkan kehinaan. Kemudian yang kedua, wa huznun daimun, yang kedua kesedihan yang tak pernah berkesudahan, yaitu kesedihannya, sedihnya, suntuknya itu terus menerus. Yang ketiga, wa ghuliqa babut taufiq alaihi, yang ketiga ditutupkan baginya itu pintu taufik kepadanya. Kemudian selanjutnya, wa musibatun daimatun la ajra fiha. Kemudian yang berikutnya, musibah yang beruntun, yang terus menerus, la ajra fiha, akan tetapi tidak mendapatkan pahala di balik musibah tersebut. Kemudian yang terakhir, wal ghadabus syadidu alaihi minallah. Kemudian yang terakhir, dia mendapatkan murka yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali Al-Mawardi, berkata Al-Imam Ali Al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi, dan hakikat dengki itu, syiddatul huzni 'alal khairati allati takunu lin-nasi al-afadil, bahwa merasakan kesedihan yang bersangatan terhadap kebaikan yang terdapat pada orang-orang lain. Kemudian selanjutnya, ammal munafasatu, adapun ada istilah munafasah, fahiya talabut tashabbuhi bil afadili min ghairi idkhali dhararin alaihim. Sementara ada istilah yang lain, yaitu disebut sebagai munafasah. Apa itu munafasah? Mengharapkan nikmat kebaikan yang serupa tanpa ada dirasuki perasaan untuk membahayakan atas orang lain. Wa qad ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Beliau bersabda, orang beriman itu ghibtah, sementara orang munafik itu dengki. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini ada 6 nasihat yang akan kita bahas. Nasihat yang pertama,
Kemudian setelahnya kita akan bahas sesuai dengan waktu yang tersedia. Biiznillah. Al-Imam Ahnaf bin Qais menyatakan bahwa pada poin yang pertama, la rahata lil hasudi. Tidak akan pernah merasakan tenang, senang, nyaman, bahagia bagi siapa? Bagi para pendengki, bagi orang yang hasad atau hasud. Menariknya Bapak-bapak, hasud ini ketika diambil ke dalam bahasa Indonesia, dia sudah mengalami pergeseran makna. Kalau kita menghasut itu identik dengan menghina ya, kalau bahasa Indonesia. Padahal menghasut atau hasad yang sebagaimana kita doakan minta perlindungan dari Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari keburukan orang yang dengki manakala ia mendengki. Apa itu dengki? Dengki itu adalah menginginkan satu kebaikan yang Allah timpakan kepada orang. Ada orang yang mendapatkan kenikmatan, Allah berikan kebaikan padanya. Kemudian pihak yang lain menginginkan bahwa dia pengen mendapatkan kebaikan itu, disertai perasaan supaya nikmat kepada orang tersebut Allah binasakan, Allah hilangkan. Bahasa kita ta'agam. Ta'agam. Ini mak jolas kalau orang ini. Ya. Jadi bagaimana bahwa ketika Allah berikan nikmat pada orang tersebut, pada A, si B ini melihat dia pengen nikmat yang Allah berikan kepada si A itu diberikan padanya, tapi disertakan supaya si A ini tidak dapat nikmat tersebut, hilang daripadanya. Nah ini namanya iri atau dengki. Dan saking bahayanya ikhwan, bahwa sebagaimana kita pernah mendapatkan istilah ada namanya ain. Apa ain itu? Ain itu adalah ketika seseorang ada satu ucapan atau pandangan takjub pada orang lain, kemudian si orang yang memuji, yang kagum tersebut pada fulan bin fulan, pada orang lain, tidak dibarengi dengan menyebut nama Allah. Maka itu akan keluar itu rasa kagum tersebut ditumpangi oleh jin atau setan, menimpa pada orang, akan timbul mudarat di situ. Bayangkan, maksud saya seperti ini. Perasaan takjub dan kagum saja itu bisa mudarat pada orang yang dituju. Apalagi kebencian. Apalagi dengki. Apalagi perasaan yang memang itu timbul dari perasaan hati yang rusak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka mengapa kita diperintahkan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus membaca salah satunya zikir pagi dan petang. Kita baca apapun istilahnya. Ada wirdul latif, ada wirid sakron, ada ratibul haddad. Mungkin bagi kawan-kawannya dari ikhwani mereka baca ma'surat atau hisnul mu'min. Intinya apapun, intinya yang ma'sur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, itu salah satunya supaya kita diselamatkan dari apa? Dari bentuk kejahatan orang yang dengki. Mengapa? Karena energi kebencian itu, energi dengki itu luar biasa ikhwan. Kita ini tidak tahu, kita tidak terlihat bahwa sekarang di tempat kita, di alam, di sekitar kita ini berseliweran energi. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka ketika kita tidak bentengi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salawat, dengan istighfar, dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru, ini, atau yang paling masyhur setiap malam, pagi, petang kita baca al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin binnas. Maka itu bentuk kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya min syarri hasidin idza hasad. Karena dengkinya orang kalau sudah dengki itu bahaya minta ampun. Yang kelihatan maupun yang tak nampak. Nah sekarang untuk orang yang didengki saja itu mudaratnya ada. Sekarang apa mudarat bagi orang yang pendengki? Orang yang kalau melihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain, bukannya dia mengucapkan senang, bukannya ikut numpang bahagia, akan tetapi malah sebaliknya dia malah merasakan tidak senang dengan nikmat tersebut. Nah ini dikatakan oleh Imam Ahnaf Al-Qais bahwa semakin banyak nikmat yang Allah berikan pada orang lain, semakin dia tidak tenang. Dan semakin dia banyak menebar hasud, memendam rasa hasud dalam dirinya, semakin hidupnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi salah satu intinya bahwa ketika seseorang pengen hidupnya tenang, pengen bahagia,
jauhkan diri kita dari sifat hasud. Dan kalau kita dilepaskan atau berlepas dari sifat hasud, siap-siap berbahagia. Mengapa? Karena kita tidak, sebagai makhluk sosial, kita ini hidup di tengah masyarakat yang semua orang tuh pasti mendapatkan nikmat yang beragam. Ada fulan bin fulan, ada yang mendapatkan anak, ada yang mendapatkan harta, ada yang mendapatkan jabatan, ada yang dapat rezeki ini, ada yang dapat pekerjaan itu. Semua itu, kalau ada orang yang hasud, semua dia dengki, semakin stres dia. Maka ternyata, kunci bahagia ternyata itu bukan dari out in, tapi in out. Artinya dari faktor dalam keluar. Ketika kita menyikapi sesuatu yang dari luar, kita sikapi dari dalam dengan sikap yang netral saja minimal, maka kita akan selamat dari bentuk ketidaktenangan jiwa itu. Maka orang ketika mendapatkan nikmat, maka bagi yang mendapatkan nikmat ucapkan alhamdulillah. Bagi orang yang melihat nikmat diberikan pada orang tersebut, yang tidak diberikan padanya misalnya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena mengapa? Pertama, bahwa orang yang hasud ketika memendam hasud, maka itu akan menjadi satu sumber kekuatan negatif bagi setan untuk menyerang kedua-duanya. Yang kedua, semakin banyak nikmat Allah berikan pada orang lain dan dia tidak senang, dia hasad, dia dengki, maka dia semakin tidak bisa merasakan ketenangan. Hidupnya mungkin dalam pandangan orang lain hartanya banyak. Boleh jadi dalam pandangan orang lain jabatannya mentereng. Boleh jadi dalam pandangan orang banyak keluarganya hebat. Tapi manakala dia punya hasud, maka fokusnya itu bapak-bapak, kalau boleh saya bahasakan, orang hasud ini kerdil. Mengapa? Karena fokusnya bukan untuk sesuatu hal yang positif, untuk menebarkan kebaikan. Fokusnya hanya tertuju kepada fulan bin fulan. Jadi kalau kita ada orang yang dengki pada kita, kita hasud pada kita, kita doakan kebaikan untuknya. Tapi pada aspek yang lain, kita harus berbangga dong. Mengapa? Karena kita dalam pikiran dia. Karena orang hasud itu pikirnya ke situ, fokus ke situ, dasar itu. Dia mikir tak habis. Semakin banyak nikmat Allah berikan pada fulan bin fulan yang dia dengki, semakin dia tak bahagia. Maka berarti bahagia bukan pada benda intinya. Salah satu bahagia adalah bagaimana sikap kita melihat nikmat yang Allah berikan pada orang di sekitar kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, meriwayatkan dari gurunya Al-Imam Al-Badr rahimahullah. Maka orang hasud ini, maka mereka akan mendapatkan 5 bentuk keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang hasud itu husulid dzammi lahu. Bahwa orang hasud itu tidak akan pernah bagus reputasi namanya. Pasti orang hasud itu di pandangan orang banyak sekalipun tak terucap, pasti orang tidak akan senang kepadanya. Di dalam pandangan manusia orang ini tercela. Seperti ini Pak, ada fulan bin fulan, hasud itu kan seperti ini. Ketika misalnya saya mendapatkan nikmat, ada fulan bin fulan misalnya yang tidak senang akan nikmat tersebut. Maka ketidaksenangan itu biasanya diumbar. Gitu loh, Iqbal itu, dapat ini, dapat itu, segala macam. Oh kau nih, benar-benar baik ngomong tuh, mungkin dia begawe. Mungkin dia ada simpanan segala macam. Maka pandangan orang pada orang yang hasud tidak akan pernah baik. Membahas gitu, jahatnya ngati kau nih, hatimu ini. Nah, artinya ketika ada orang bilang bahwa kau nih jahatnya, berarti derajatnya itu sudah runtuh di mata orang banyak. Maka para pendengki tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Nantilah di depan Allah, di depan manusia dia tidak akan pernah mendapatkan nama baik. Karena kenapa? Karena dia memendam sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk kalau terus dipelihara, maka dia akan meruntuhkan derajat manusia. Dia akan menjadi orang yang tercela di depan orang banyak. Maka husulul dzammi lahu, maka dia berhak untuk tercela. Kira-kira seperti itu bahasa letterleknya. Maka orang yang hasud, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, bahwa orang yang hasud tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Boleh jadi titelnya tinggi. Boleh jadi mungkin bolak-balik Mekah, Madinah, umrah tiap tahun.
Boleh jadi dia memegang tampuk kekuasaan di mana. Mungkin dia punya titel, mungkin dia punya darah biru. Tapi kalau dia punya sifat hasud, tetap derajatnya runtuh di mata orang banyak, di hati orang banyak. Karena kenapa? Karena sifat ini sifat bukan sifat manusia. Ini sifatnya setan. Iblis. Jadi iblis itu pertamanya dia sombong. Selanjutnya dendam. Ketiganya dia hasud. Kok bisa begitu? Pertama dia merasa tinggi. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, sujudu tahiyyah, memberikan penghormatan. Dia enggan. Ngapain saya sujud? Dia kan dari tanah. Saya kan dari api. Yang perintahin Allah. Takabur, sombong. Maka kemudian Allah ukhruj minha mad'uman. Keluarlah engkau, kata Allah. Keluar dari surgaku, keluar dari rahmatku. Terusir rahmat Allah. Yang awalnya menjadi makhluk yang dimuliakan Allah, menjadi yang paling hina di alam semesta ini. Dendam. Sini. Azazil ini. Yang berubah julukannya menjadi iblis. Ketika dendam, kemudian ketika Allah menyatakan bahwa anak Adam, bahwa semuanya akan hidup di muka bumi ini, maka kata Allah, ya Allah, tolong panjangkan usiaku sampai akhir zaman. Kata Allah, silahkan. Apa? Dalam dialog bebasnya, kau nak ngapo, kata Allah. Sikok be ya Allah, anak-anak Adam ini, siapapun dia, laki-laki perempuan, aku akan selewengkan mereka dari apa? Dari jalanmu yang lurus. Ini kan dengki, setelah dendam dia dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam, Siti Hawa, kepada anak keturunannya muncul. Maka dengan itu setelah dia hina, dia semakin terhina di mata Allah, di mata malaikat dan di mata manusia. Mengapa? Karena dendamnya ia, kemudian karena sombongnya ia, dilanjutkan dengan sifat yang baru, yaitu sifat dengki kepada anak keturunan Adam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang hasud, orang yang dengki tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan, tidak akan pernah mendapatkan respek dari masyarakat. Kalaupun misalnya dia punya kedudukan sosial yang tinggi karena jabatannya, minimal dalam hati orang tidak akan senang padanya. Dasar hati buruk segala macam, itu satu. Jadi orang tidak respek padanya. Maka orang yang hasud, maka dia akan apa? Menjadi orang yang tak disenangi. Kebalikan dari satu ini, dari satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Beliau menyatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia ini, niscaya Allah akan mencintaimu. Maksudnya dunia itu dalam pola pikirmu tuh jadikanlah sebagai jalan untuk mencari ridha Allah. Tak usah terlalu besar-besarkan dunia, maka engkau akan disenangi Allah. Kemudian beliau menyatakan apa? Izhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau terhadap apapun yang ada di genggaman manusia, manusia akan senang kepadamu. Maksudnya seperti ini. Orang, Pak, kalau sudah dapat ini, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, ya Allah, nikmat, berkah, dapat mobil baru, dapat rumah baru, dapat 02 yang baru misalnya kan, kami ikut mendoakan kebaikan segala macam, Masya Allah. Orang akan senang, oh berarti dia ini tidak kate apapun dalam hatinya. Maka orang yang zuhud terhadap kepemilikan orang lain, lawan daripada hasud, maka dia akan disenangi orang banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa huznun daimun. Yang kedua, kesedihan yang terus menerus. Apa maknanya? Orang yang hasud, orang yang dengki, selama dia memelihara, memendam sifat dengki tersebut, maka sedihnya, stresnya berkepanjangan. Kalau bahasa cerita Ustaz Zainuddin MZ kan seperti itu. Ya, orang dapat nikmat, dia pening kepala. Yang sebelahnya lagi dapat mobil baru, dia demam. Yang ini dapat apa? Dapat rumah baru, dia masuk UGD. Ya orang dapat ini, dia innalillah. Karena kenapa? Itu walaupun dalam bentuk yang lucu sebenarnya, tapi menggambarkan bahwa orang yang hasud itu stres terus, Pak. Kenapa? Karena fokusnya bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, karena fokusnya pada sesuatu yang justru bukan untuk dirinya.
Bahwa kita tahu bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Bagi orang beriman, ketika Allah sudah tetapkan fulan bin fulan dapat 50, fulan bin fulan dapat 100, fulan bin fulan dapat 1000, maka yang dapat 100, 500 jangan iri kepada yang 1000. Karena mengapa? Karena Allah memang sudah tetapkan seperti itu. Yang kalau kita bayangkan seperti ini, karena kisah sudah banyak terjadi. Kalau yang 1000 ini diberikan kepada orang yang wadahnya cuma 500, tidak akan bagus untuk orang tersebut. Di masa Rasulullah ada sahabat cerita seperti ini? Ada. Namanya Tha'labah. Qarun kan sudah sini ceritakan. Sekarang kita cirikan Tha'labah. Siapa Tha'labah? Tha'labah itu dulunya adalah seorang sahabat yang fakir. Ketika dia fakir, kemudian dia ahli ibadah, sama ceritanya seperti itu. Beriman, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Saya tidak punya apa-apa. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, sudah sabar, qanaah lebih baik untukmu. Rasulullah tahu ya, kasyaf kok Allah yang kasih tahu. Tapi memaksakan diri. Kenapa? Dengan modal kesolehannya dia pede bahwa kalau saya kaya, saya tetap soleh, tapi saya akan bisa lebih banyak bersedekah. Nah, hati-hati Pak. Banyak orang seperti ini. Banyak orang merasa pede dengan kesolehannya. Kemudian dia merasa pede, nanti kalau saya diberikan kekayaan yang lebih, saya tetap soleh, saya tetap ibadah, ditambah dengan kekayaan, maka saya akan memberikan manfaat melalui harta saya. Mengapa biasanya muncul orang Pak? Orang yang terlalu pede dengan kesolehannya, biasanya muncul dari amal yang bukan lillahi ta'ala. Jadi amalnya itu tidak lillahi ta'ala, tapi memang diawali dengan nafsu. Maka awal ini kalau amal itu kalau diawali dengan nafsu, maka dia akan membanggakan amalnya. Dia lupa bahwa amal tersebut merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah, orang yang seperti ini, yang namanya Tha'labah ini, maksa-maksa Rasulullah, akhirnya kata Rasulullah, baiklah khair kata Rasulullah. Didoakan, setelah doakan, ingat kata Rasulullah, kau punya azam, punya janji bahwa kalau kau sudah jadi orang kaya bayar zakat. Siap ya Rasulullah. Maka diberikan satu pasang kibas. Kibas itu apa? Domba. Ini kibas yang doakan Rasulullah. Nah ini bapak-bapak, konsepnya adalah bahwa kalau kita sabar, kita qanaah dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kita terbaik menurut versinya Allah. Tapi kalau ada fulan bin fulan, dalam hal ini Tha'labah, dia memaksakan Allah, maka Allah kata Allah, oke, fine, kata Allah, aku kabulkan keinginanmu, tapi aku sudah berlepas dari resikonya, kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah pun seperti itu. Oke Tha'labah, kau punya janji ini dan ini, baik ya Rasulullah. Diberikan kibas. Kibas ini yang doakan Rasulullah Pak. Maka sekali beranak, kalau yang kibas yang lain itu 2, ini bisa 8 Pak. Maka makin lama makin jarang, makin lama makin jarang, makin lama tidak kelihatan di Madinah. Sampai Rasulullah menyatakan, mana Tha'labah, dia sudah jauh ke gurun sana. Karena saking banyaknya kibas yang harus dia gembala. Dia tidak sempat lagi kepada Rasulullah, tidak sempat sholat Jumat, dia tidak beribadah segala macam. Dia tidak sempat ke Baitur Rahman Bang Raya untuk melok pengajian, misalnya seperti itu. Sakingnya bisnisnya seperti itu, menggurita. Maka ketika diberikan utusan, sampaikan ke Tha'labah bahwa aku Rasulullah minta zakat. Sampai utusan itu, oh ngapa minta zakat? Ini kan usahaku dewek lupun. La ikhwan dimilahkan Allah, Rasulullah kemudian mengatakan seperti ini. Kalau Tha'labah, kalau aku sudah mati kata Rasulullah, maka setelah matiku siapapun yang menjadi khalifah jangan terima zakat dari Tha'labah. Maka sampai Tha'labah mati, zakatnya tidak diterima oleh khalifah. Na'udzubillah ikhwan. Nah ini ikhwan dimuliakan Allah. Jadi ternyata kita jangan terlalu pede dengan kesolehan kita. Orang kalau terlalu pede dengan kesolehan berarti dia sebenarnya sedang menunjukkan ego dirinya ketika beribadah. Maka seperti itulah. Maka tetap terhadap nikmat, kita kembali pembahasan. Maka orang yang hasud itu maka dia tidak akan pernah merasakan senang. Sedih terus, suntuk terus. Dan senantiasa membawa aura negatif pada sekitarnya. Ya pasti kalau orang sudah hasud, dia pasti cuel-cuel orang lain. Itu. Terus seperti itu. Menghasilkan dosa baru. Tidak pernah tenang, tidak pernah senang. Kemudian selanjutnya.
Wa ghuliqat taufiq wa ghuliqa babut taufiq alaihi. Dan yang tidak kalah beratnya ikhwan, bahwa ini orang maka pintu taufik untuknya ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bahas itu taufik. Apa itu taufik? Taufik itu manakala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan seseorang untuk melakukan kebaikan, itu namanya taufik. Orang dapat hidayah banyak, Pak. Orang dapat hidayah banyak. Tapi orang yang mendapatkan taufik itu sedikit. Artinya apa? Artinya dia mendapatkan hidayah, dia diberikan kesadaran ruhaniyah bahwa Allah itu esa. Itu namanya dapat hidayah iman. Tapi setelah itu ada bentuk hidayah berikutnya namanya taufik. Apa itu? Taufik adalah ketika seseorang Allah mudahkan, Allah gerakkan untuk melakukan kebaikan, maka itu namanya taufik. Tadi capek, mungkin semalam begawi, jago malam, mungkin semalam banyak PR, banyak pekerjaan harus dikerjakan sampai jam 1. Tapi jam 3 tuh bangun. Itu Allah yang bangunkan. Kemudian bukannya tidur lagi, malah dia tergerak untuk sholat. Itu taufik namanya. Setelah selesai, wah ada pengajian, ada majelis ini. Tergerak berangkat, itu taufik namanya. Maka orang yang mendapatkan taufik, ciri-ciri salah satunya bahwa orang tersebut sudah terlepas dari sifat dengki. Karena mengapa? Karena orang kalau sudah memendam sifat di sini, dia punya sifat dengki, maka orang tersebut akan ditutupkan pintu taufik untuk orang tersebut. Artinya apa? Allah tutupkan potensi dia untuk melakukan kebaikan. Tak tergerak. Dalam lebih tepatnya, tidak digerakkan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak-bapak, kita bisa sampai ke sini, itu berkah kesehatan dari Allah. Itu berupa taufik dari Allah. Bahwa Allah memberikan segala fasilitas sehingga kita bisa melakukan amal soleh, maka itu namanya taufik. Maka bersyukurlah bahwa ketika kita bisa melakukan kebaikan, bukan karena hebatnya kita, bukan karena sehatnya kita, bukan karena satu yang pertama, karena iradahnya Allah dalam bentuk nikmat taufik kepada kita semua. Tapi orang yang dengki, Pak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan taufik, karena pintu taufiknya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Melihat ada orang berangkat ke masjid. Karena yang berangkat ke masjid ini orang dapat nikmat yang dia dengki, ngapain ke masjid? Nah, tutup itu taufik. Ngapain ke sini? Ngapain umroh? Sudah ngapain? Salah satunya kita evaluasi. Oh, jangan-jangan saya ini masih memendam sifat dengki. Karena para pendengki tidak akan pernah mendapatkan pintu taufik dari Allah. Taufik itu akan ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau kita pengen hati kita tergerak terus untuk melakukan kebaikan, buang satu sifat yang sangat Allah murkai, salah satunya sifat apa? Sifat pendengki. Namanya hasud dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, wa musibatun daimatun la ajra fiha. Yang berikutnya yang tidak kalah merugikannya adalah orang pendengki itu Allah terus berikan padanya musibah demi musibah yang sangat panjang. Tapi bedanya seperti ini. Musibah yang Allah berikan pada orang taat, orang soleh itu adalah untuk dia mendapatkan pahala. Jadi sudut ini, cara logikanya Allah tuh seperti ini. Logikanya Allah adalah bahwa ini ada dua pintu. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa kata Sayyidina Umar kalau nggak salah atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan seperti ini. Aku ini punya dua kendaraan. Yang dua kendaraan ini menghantarkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tak peduli kendaraan yang mana yang akan aku tunggangi. Kendaraan tersebut satu namanya syukur, dua namanya sabar. Syukur berarti muqabilan nikmah, ketika dapat nikmat syukur. Itu merupakan kendaraan untuk menghantarkan kita kepada ridha Allah. Tapi tidak semua kita, Pak, tiap hari mendapatkan nikmat. Ada kalanya kita ditimpakan musibah. Ada kalanya ketika kita sehat terus tiba-tiba kita sakit. Ada kalanya orang yang sangat kita sayang bertahun-tahun tiba-tiba dipanggil Allah. Kita sedih mendapatkan musibah. Tapi ketika kita sabar dalam musibah tersebut kita dapat pahala. Itu yang Allah inginkan pada kita. Tapi ternyata untuk orang yang hasud dengki ternyata tidak diberikan pahala ketika dia mendapatkan musibah tersebut. Tak lemak. Lah dapat musibah, lah rugi bandar, teutang pula kira-kira seperti itu.
Maka berarti orang yang hasud tidak mendapatkan potensi pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti rugi besar orang yang hasud. Mengapa kerugiannya? Sudahlah dia tidak mendapatkan nikmat, dapatkan musibah. Ketika dapatkan musibah, mestinya termasuk minas sabirin. Kan seperti itu. Tapi ternyata Allah tidak hitung musibahnya sebagai ladang pahala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian selanjutnya yang tak kalah beratnya, wal ghadabus syadidu alaihi minallahi ta'ala. Dan itu yang paling berat adalah Allah murka padanya. Dan kalau Allah sudah murka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemana gitu nak berlari, Pak? Ada kan budak dimarahi umat banyak. Aku nak minggat, weh. Pergilah kau ke jebus itu. Nah, kan pas kita kecil-kecil lo kan, pergilah kau ke jebus itu. Ternyata di Bangkas itu, Pak. Masih parah. Lumayan parah lah kalau untuk ukuran sekarang. Artinya apa? Artinya kita berupaya untuk mencari sesuatu yang tidak dalam lingkup kekuasaan orang tua kita. Lah tapi masalahnya satu. Ketika Allah murka sama kita, disuruh cari bumi yang lain, bumi mana yang bukan punya Allah? Itu masalahnya. Maka orang yang hasud, maka dia mendapatkan kebencian dari Allah. Murka dari Allah. Dan kalau sudah murka, selesai sudah masalah. Na'udzubillah. Tak katik jalan yang lain kecuali kita taubat kepada Allah, kita bersihkan dari sifat hasud. Bagaimana cara supaya kita terlepas dari hasud? Maka satu konsep iman, kita konsep bahwa ketika dalam salah satu hadis nyatakan bahwa setiap anak Adam itu, maka mereka sudah mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Ada yang jatahnya secangkir, ada yang jatahnya satu truk, ada yang jatahnya sebesar masjid ini. Dan yakinlah bahwa setiap wadah itu, itulah yang paling pas untuk kita. Maka rezeki, Pak, kalau orang jualan di pasar, kalau mereka sudah faham konsep rezeki, rezeki itu adalah dijemput bukan dicari. Saya ulangi, rezeki itu dijemput bukan dicari. Maka dia sudah paham bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Bukan sinetron rezeki itu. Jadi tetap bahwa fulan bin fulan fulan. Contoh bahwa ada 4 toko di satu pasar. Bersebelahan, berjejer, jualannya sama. Kemudian susunannya sama. Kemudian cara melayani orangnya sama. Tetap yang A tidak akan pernah sama dengan yang B. Maka yang B yang A dapat 100, yang B dapat 50. Jangan dengki. Karena kenapa? Itulah rizkimu yang telah Allah tetapkan padamu. Maka orang kalau sudah paham dengan konsep rezeki, konsep qismatullah, pembagian Allah, dia tidak akan pernah hasud dan dengki pada orang lain. Karena mengapa? Karena dia sudah paham bahwa sesungguhnya ini merupakan bagian yang sudah ditetapkan Allah untuknya. Yang kedua, kalau dia mau berpikir secara logis, ini secara logis ya, bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pengen jadi wong soge, cak orang di sebelah misalnya ini, kawan ini punya toko, ini punya toko. Ini duduk baik. Online baik. Toko tak dibersihkan. Kawan sebelah ini toko dibersihkan segala macam. Mungkin dia kau kalaupun pakai baju pakai baju Fatihah, enggak apa-apa, khair itu. Namanya doa yang baik. Ini disusunannya tuh di sholawati itu. Yang ini duduk baik, nonton baik, kemudian telepon misalnya. Ya beda lah. Yang ini ada orang nak belanja, inyo ajak dan sibuk di HP. Ke sebelah mungkin yang salah kita, mungkin ikhtiarnya kurang. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang hasud adalah orang yang tidak percaya pada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita diselamatkan dari sifat hasud, maka salah satunya yakinlah bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik pada masing-masing kita. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu akan membersihkan sedikit demi sedikit. Yang keempat, banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Karena kenapa? Barang siapa yang sering mujalasah bersama orang fakir, hasalalahu syukru. Dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Oh, ternyata yang Allah sudah berikan kepada aku ini sangat banyak. Ngapain aku harus dengki pada yang lain? Maka kira-kira seperti ini dulu yang bisa kita bahas. Intinya adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang sifat yang buruk dalam hati kecuali ada dampak yang sangat tidak bagus dalam kehidupan orang tersebut, dunia maupun akhirat.
Maka oleh karena itu, supaya kita terselamatkan dari murka Allah dunia dan akhirat, maka kita jauhkan diri kita dari sifat salah satunya dengki, dan insya Allah kita akan mendapatkan satu dari sekian banyak modal untuk bahagia dunia akhirat insya Allah. Hadanallahu ikum ajma'in. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama saling mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita, orang tua kita, keturunan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم خذ من قلوبنا ما لا يرضيك. اللهم خذ من قلوبنا ما لا يرضيك. اللهم خذ من قلوبنا ما لا يرضيك واجعلها صافية لك. Ya Allah, ya Tuhan kami, cabutlah, ambillah, hapuskanlah segala hal yang Engkau tak ridhai dalam hati kami ya Allah. Jadikan hati kami hati yang bersih ya Allah, dengan segala kebaikan ya Allah. Imla qulubana binurika ya Allah. Unzurna bi'ainir rahmah ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Masukkanlah hidayah, taufik, inayah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah. Ya Allah, perkuatkanlah ukhuwah Islam di antara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah malam hari ini akan ada tablik akbar Mas Pura yang mengundang guru mulia Ustaz Abdul Somad yang insyaallah akan dilaksanakan ba'dal isya di Benteng Kuto Besak. Kita hadir majelis kebaikan seperti ini. Kemudian selanjutnya juga sudah akan dimulai adakan majelis Maulid Arba'in yang akan diadakan di Palembang dan sekitarnya. Insyaallah yang kita sempatkan untuk minimal ambil keberkahan minimal 1 malam ya. Syukur-syukur minimal 10 malam dalam Arba'in ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari maulid ini insyaallah. Dan itu saja dapat kami sampaikan. Kita sama-sama sudahi ini dengan senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang dalam kehidupan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, inayah, hidayah, diluruskan jalan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.